Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ahibati fillah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia limpahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga pada kesempatan di hari ini kembali Allah berikan kita nikmat untuk dapat melanjutkan kegiatan belajar. Mudah-mudahan hari ini kita bisa lebih baik daripada sebelumnya dan bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran akidah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, mendatangkan manfaat, berkah, dan juga tambahan ilmu. Silakan diperhatikan bahwa pelajaran kita saat ini telah sampai dan masuk ke dalam bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Termasuk dari perbuatan syirik adalah nazar kepada selain Allah. Silakan dicatat, termasuk dari perbuatan syirik adalah bernazar untuk selain Allah. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dahr ayat 7. Yufuna bin nadhri. Yufuna bin nadhri wa yufuna bin nadhri. Dan mereka menunaikan, melaksanakan, memenuhi nazarnya. Ayat ini adalah ayat di mana Allah memuji hamba-hambanya yang melaksanakan nazar. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 270 Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu." Dan apapun yang kamu infakkan dan apapun yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Jadi apapun yang kita lakukan itu, walau tidak diketahui oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Oleh karena itu, nazar perlu kita catat. Karena kebanyakan orang itu pada saat melakukan nazar, dia tetapkan nazar tersebut tanpa sepengetahuan orang lain. Dan memenuhi nazar itu hukumnya wajib. Makanya perlu dicatat biar tidak lupa. Kemudian dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya ia laksanakan nazar tersebut. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh melakukan dan melaksanakan nazar tersebut. Nah, mari kita simak penjelasan nazar biar kita lebih memahami dengan baik. Ya. Jadi nazar ialah ada dua maknanya. Satu, nazar itu artinya ibadah. Jadi apapun ibadah itu bisa disebut dengan nazar. Seperti yang Allah sebutkan dalam ibadah haji. Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar mereka. Yang dimaksud dengan nazar dalam ayat tersebut adalah manasik haji, seperti tawaf, wukuf di Arafah, sa'i, itu. Namun nazar yang lebih umum dan banyak dipahami adalah nazar yang kedua ini, yaitu mewajibkan suatu amal ibadah yang tidak wajib. Contoh misalnya, kalau saya sembuh, saya akan bersedekah ke masjid 1 juta. Nah, bersedekah ke masjid itu kan gak wajib. Tapi ketika seseorang mengikrarkan hal tersebut, maka hukumnya menjadi wajib. Ingat ya, di sini yang perlu kita lihat adalah mewajibkan suatu amalan ibadah yang tidak wajib. Jadi kalau dia mewajibkan ibadah yang sudah wajib, itu namanya bukan nazar. Contoh misalnya,
kalau saya sembuh saya akan sholat 5 waktu. Itu namanya bukan nazar. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu hukumnya udah wajib. Nah ini, jadi nazar maknanya ada dua. Ada ibadah dan ada mewajibkan suatu amal ibadah yang tidak wajib. Nah, poin yang kita akan bahas adalah yang ini. Dan nazar yang bermakna ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Ya, jadi hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Baik, kita akan coba untuk membahas macam-macam nazar. Nazar yang maknanya mewajibkan suatu ibadah yang tidak wajib itu ada dua. Yang pertama, nazar untuk Allah. Yang kedua, nazar untuk selain Allah. Ini dua macam nazar. Nazar untuk Allah ini bernilai ibadah, sedangkan nazar untuk selain Allah ini bernilai syirik, dosa besar. Kita akan bahas nazar untuk Allah terlebih dahulu. Nazar untuk Allah terbagi menjadi dua. Nazar ketaatan dan nazar kemaksiatan. Ya, nazar yang bentuk ketaatan dan nazar kemaksiatan. Nazar ketaatan terbagi menjadi dua. Namanya nazar mutlak. Dan yang kedua namanya nazar muqayyad. Nazar mutlak itu adalah kita berjanji kepada Allah untuk melaksanakan ibadah tanpa embel-embel, tanpa ada keinginan yang kita minta kepada Allah untuk dikabulkan. Contoh misalnya, saya bernazar kepada Allah untuk sholat malam setiap hari. Biasanya orang melakukan hal seperti itu karena mendapati dirinya kurang semangat dalam beribadah sholat malam. Dan ini mustahab. Apa itu mustahab? Dianjurkan supaya orang lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia melihat, aduh kayaknya kalau saya nggak bernazar nih kurang semangat ibadahnya, dia bilang, saya bernazar kepada Allah, demi Allah saya akan sholat malam setiap hari, misalnya seperti itu. Ini nazar mutlak dan ini baik. Sedangkan nazar muqayyad adalah
berjanji untuk beribadah kepada Allah, tapi ada keinginan yang dia minta kepada Allah untuk dikabulkan. Contohnya tadi di awal, ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan berpuasa misalnya 3 hari. Atau ya Allah, kalau saya lulus, saya akan sedekah 500.000 misalnya. Jadi dia akan beribadah ketika keinginannya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nazar muqayyad ini oleh sebagian ulama dinyatakan makruh. Bahkan ada yang bilang haram. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Mengapa demikian? Nabi SAW yang menjelaskan. Kata Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam riwayat lain, nazar itu tidak merubah takdir. Tidak mendahulukan takdir dan tidak menunda takdir. Misal kalau orang sakit, lalu dia bilang, kalau saya sembuh, saya akan bersedekah atau saya akan berpuasa misalnya. Sebetulnya omongan dia mau sedekah atau puasa itu gak merubah takdir. Maksudnya kalau memang takdirnya dia sembuh, ya dia bakalan sembuh. Juga ungkapan seseorang, ya Allah, kalau saya lulus, saya akan sholat malam setiap hari misalnya. Nah, ungkapan dia itu tidak merubah takdir, kata Nabi. Kalau memang sudah menjadi takdirnya dia lulus, ya dia lulus, walaupun dia gak bernazar. Jadi ini merupakan ajaran Nabi SAW kepada kita. Kalau mau ibadah, ibadah aja, jangan pakai embel-embel. Dan Nabi SAW menjelaskan, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu kebiasaannya orang pelit dalam beribadah. Kenapa dibilang pelit orang yang bernazar? Karena dia baru mau ibadah kalau ada embel-embelnya. Oleh karena itu, oleh sebagian ulama dikatakan haram. Yang bagus yang mana? Yang mutlak. Ya, yang bagus yang mutlak. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nazar kemaksiatan. Nah, nazar kemaksiatan ini bagaimana contohnya? Oh, mohon maaf, sebelumnya saya lupa. Nazar mutlak ataupun nazar muqayyad, kalau sudah diucapkan, maka kedua-duanya wajib untuk dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Misalnya nih, nazar mustahab. Ya Allah, saya bernazar untuk berpuasa 5 hari. Wajib dia laksanakan puasanya itu. Nazar muqayyad juga, kalau ada orang bilang, ya Allah, kalau saya lulus, saya akan berpuasa 3 hari. Wajib dia laksanakan. Jadi walaupun muqayyad itu hukumnya haram atau makruh, tapi kalau udah diucapin, tetap wajib untuk dilaksanakan. Tetap wajib untuk dilaksanakan. Kemudian kita lanjut kepada nazar kemaksiatan. Misalnya gimana? Misalnya, ya Allah, kalau saya lulus dari sekolah, saya akan undang teman-teman saya untuk pesta. Dia undang, pokoknya laki perempuan campur diundang buat pesta. Jadi dia ingin mencampur
mendatangkan laki-laki dan perempuan berkumpul di satu tempat dan tidak dipisah. Ini kemaksiatan. Atau juga mungkin ada orang saking keselnya, kalau saya sembuh nanti saya pukul nih orang. Ini namanya nazar kemaksiatan. Nazar kemaksiatan ini jelas hukumnya dosa, karena dia berjanji kepada Allah tapi untuk melakukan suatu keburukan. Lalu apakah harus dilaksanakan? Nabi SAW tadi menjelaskan, barang siapa bernazar kepada Allah untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia melaksanakan. Tapi siapa yang bernazar kepada Allah untuk bermaksiat, maka jangan dilaksanakan. Nah, ini contoh juga nih termasuk dari nazar kemaksiatan. Ya Allah, kalau saya sukses, saya akan bangun kuburan fulan, misalnya orang yang dikeramatkan. Pokoknya kalau saya sukses, di kuburan ini nih saya bangun. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena membangun kuburan termasuk kemaksiatan. Nabi SAW melarang untuk membangun kuburan, untuk menerangi kuburan. Maksudnya menerangi itu apa? Maksudnya menerangi kuburan yang dikira penerangan tersebut bakalan sampai kepada mayit. Kuburannya diterangin pakai lampu. Tapi kalau menerangi kuburan tujuannya untuk menerangi orang yang akan datang ke situ, itu boleh. Misalnya pemakaman umum, biar nggak gelap dikasih lampu, nah ini bagus. Tapi kalau tujuannya untuk menerangi kuburannya, ini nggak boleh. Itu contohnya. Dan itu beberapa masih dipraktekkan oleh masyarakat kita. Itu termasuk dosa, dan siapa yang bernazar demikian, maka sebagaimana Nabi SAW jelaskan, tidak boleh ditunaikan. Terus gimana? Apakah ada kafarohnya? Apakah ada dendanya? Ada. Siapa yang bernazar maksiat, maka ada kafarohnya. Ada kafarohnya. Kafaroh itu apa? Kafaroh itu denda. Apa dendanya? Dendanya adalah denda orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi nggak dia laksanain. Apa denda sumpah dengan nama Allah tapi nggak dilaksanain? Ada 3. Yang pertama, membebaskan budak. Ya, dia harus membebaskan budak. Kalau punya uang, dia memerdekakan budak. Dan zaman sekarang budak udah nggak ada. Budak sudah tidak ada. Berarti beralih ke opsi yang berikutnya. Apa opsi yang berikutnya? Bersedekah ke 10 fakir miskin. Sedekah dengan 2 bentuk. Apa itu? Bisa ngasih makanan 10 bungkus ke orang miskin, atau ngasih pakaian. Tapi karena pakaian itu kan lumayan mahal, maka lebih ringan dengan memberi makan 10 orang miskin. Ini harus disanggupi. Kalau tidak bisa, maka opsi yang ketiga adalah agak acak-acakan. Yang ketiga, puasa 3 hari
berturut-turut, berurutan. Puasa 3 hari berurutan. Ini adalah kafaro atau denda bagi orang yang bernazar kepada Allah bentuknya maksiat. Ya, boleh jadi misalnya dia belum tahu kalau itu ternyata maksiat. Misalnya tadi, kalau saya sukses, saya lulus, ntar saya bangun nih kuburan. Oh ternyata itu dilarang. Ya nggak boleh. Berarti dia bernazar yang bentuknya maksiat, terus gimana? Ya udah, dia harus membayar kafarohnya. Tadi membebaskan budak atau bersedekah ke 10 orang miskin, baik berupa makanan atau pakaian. Kalau tidak mampu baru berpuasa 3 hari berturut-turut. Denda ini atau kafaroh ini itu terdapat di surat Al-Maidah ayat 97. Ayat 97. Afwan, maksudnya ayat 89. Bukan 97, ayat 89. Surat Al-Maidah ayat 89. Nah, kemudian masih ada termasuk nazar kemaksiatan juga, ya, termasuk nazar kemaksiatan juga. Nazar untuk melakukan maksiat sama nazar ini. Mana ya? Warnanya diganti deh karena nyebrang. Ini nih. Ini masih nazar kemaksiatan. Nah, ke sini. Yaitu nazar bukan pada miliknya. Ini ditandain warna merah. Nazar bukan pada miliknya. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya, kalau saya sembuh, tanah ini saya wakafkan, padahal itu tanah orang, bukan tanahnya dia. Ya, kalau saya sembuh, tanah ini saya wakafkan, padahal tanah itu tanahnya orang. Nah, lagian memang ada orang seperti itu bernazar, ada. Makanya disebutkan dalam pembahasan ini karena ada kasusnya. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang perempuan yang kabur setelah ditangkap, dan dia berhasil kabur karena naik kuda yang dia ambil, yang dia curi. Lalu dia bilang, kalau saya selamat sampai tujuan, sampai ke kampung saya sembelih nih kuda ini. Nah ini gak boleh, kenapa? Itu kuda udah nyelamatin dia, terus dia mau sembelih. Dan gitu tuh kudanya orang. Nah ini nazar kemaksiatan. Kenapa? Karena nazar tersebut bukan pada miliknya sendiri, tapi punya orang. Ya, ini gak boleh. Dan nazar yang seperti ini juga sama dengan nazar dosa. Kalau sudah diucapkan, gak boleh dilaksanakan, tapi bayar denda. Bayar kafaroh namanya. Tadi dendanya adalah memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kalau nggak mampu maka berpuasa 3 hari. Itu namanya kafaroh atau denda akibat sumpah yang tidak dilaksanakan. Nah, kemudian kita masuk kepada nazar syirik. Nah, pakai yang ini. Atau kita ini aja ya. Kita hapus aja dulu. Nazar syirik. Nah, ini nazar yang macam kedua. Nazar syirik. Yaitu nazar untuk selain Allah. Nazar untuk selain Allah. Biasanya nazar ini untuk jin atau untuk sesuatu yang dikeramatkan. Kayak misalnya di kampung, kalau panen saya
berhasil, saya akan potong kerbau untuk menunggu sawah ini. Misalnya gitu. Ini nazar syirik. Karena dia bernazar untuk selain Allah. Baik bentuknya ibadah seperti berkurban atau bentuknya maksiat. Misalnya kalau saya sukses, saya akan cari tumbal misalnya. Nauzubillahi min zalik, tumbal orang misalnya. Ini dosa. Nah, nazar syirik seperti ini hukumnya tidak sah. Artinya tidak perlu ditunaikan, tidak perlu dilaksanakan, dan tidak ada dendanya, nggak ada kafarohnya. Nazar maksiat, nazar syirik ini. Loh, berarti beratan nazar maksiat dong. Kan nazar maksiat ada dendanya, ada kafarohnya. Kok nazar syirik nggak ada dendanya? Ya karena nazar maksiat itu kan untuk Allah. Kalau untuk Allah hukumnya udah sah. Tapi karena bentuknya maksiat, jangan dilaksanakan maksiatnya. Tapi sudah bersumpah dengan nama Allah. Nah, bersumpah dengan nama Allah inilah harus ada dendanya. Saya bersumpah demi Allah, kalau saya berhasil saya pukul nih orang. Itu kan maksiat. Dan udah menyebut nama Allah, maka ada dendanya. Tapi kalau bernazar, saya bernazar kepada penunggu ini di sini, penunggu lautan ini, saya sembelih kurban atau saya nyari tumbal orang, nauzubillah, itu nggak sah. Kenapa? Karena nazarnya untuk selain Allah. Dan karena nggak sah, jadi nggak perlu dilaksanakan dan nggak ada dendanya. Tapi ini syirik. Ini dosa besar. Dan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Murtad. Ya. Karena dia beribadah kepada Allah. Oh, berarti nazar itu termasuk ibadah. Betul. Nazar itu termasuk, ya, nazar adalah ibadah. Nazar itu termasuk ibadah. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa ibadah itu tidak boleh ditunjukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Itu dia pembahasan tentang nazar. Jadi silakan kalian catat. Yang pertama, nazar itu ibadah. Yang tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh. Karena kalau ditunjukkan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Kemudian nazar itu artinya adalah bersumpah dan mewajibkan suatu amalan yang hukumnya pada asalnya tidak wajib. Kayak sholat malam, sodako. Itu asalnya tidak wajib. Tapi ketika bernazar untuk melakukan amalan tersebut, menjadi wajib hukumnya. Sehingga nazar itu nggak berlaku pada ibadah-ibadah yang asalnya memang sudah wajib. Kayak misalnya, ya Allah, kalau saya lulus, saya akan puasa Ramadan 1 bulan, yang nggak bisa. Kenapa? Karena Ramadan itu udah wajib puasanya. Jadi nggak berpengaruh. Nazar itu ditunjukkan pada amalan yang hukumnya sunnah. Kemudian nazar terbagi menjadi 2 tadi ya. Ayo diingat-ingat. Yang pertama nazar untuk Allah. Dan ini ibadah.
Yang kedua, nazar untuk selain Allah. Dan ini syirik. Nah, nazar untuk Allah terbagi menjadi 3. Nazar untuk Allah terbagi menjadi 3. Nazar untuk Allah ada 3. Nazar untuk Allah terbagi menjadi 2. Ada nazar ketaatan, ada nazar kemaksiatan. Nazar ketaatan terbagi menjadi 2. Nazar mutlak, ini tanpa embel-embel, beribadah tanpa embel-embel. Misalnya, ya Allah, saya berjanji untuk selalu sholat malam setiap hari misalnya. Karena dia merasa dirinya kurang semangat. Jadi dia nazarin biar dia kayak ada kewajiban terdorong. Namanya nazar mutlak dan ini boleh. Yang kedua namanya nazar muqayyad. Sebagian ulama bilang ini hukumnya makruh, ada yang bilang haram. Kenapa? Karena nazar ini nazar pengen ibadah kalau keinginannya dikabulkan. Ya, padahal Nabi menjelaskan kamu nazar nggak bakalan ngubah takdir. Kalau memang sukses ya bakalan sukses. Kalau gagal ya bakalan gagal. Kalau sembuh ya pasti sembuh. Nggak sembuh ya nggak bakalan sembuh. Mau nazar ataupun enggak. Dan secara tegas Nabi bilang innama yustakhraju minal bakhil. Nazar muqayyad ini itu ciri-ciri orang yang pelit. Pelit dalam hal apa? Pelit dalam hal ibadah. Mau beribadah kalau ada maunya. Kemudian nazar maksiat. Nazar untuk Allah tapi bentuknya maksiat. Ini juga ada 2. Ya, nazar untuk melakukan perbuatan dosa. Contoh misalnya, kalau saya berhasil, saya akan bangun kuburan ini. Atau kalau saya berhasil, nanti saya pukul orang ini. Ini hukumnya haram dan gak boleh ditunaikan. Begitu pula nih, termasuk nazar kemaksiatan adalah nazar pada sesuatu yang bukan miliknya. Kayak misalnya ada orang bilang, kalau saya sembuh, tanah ini saya wakafkan. Nah itu tanahnya orang padahal. Ini termasuk nazar maksiat. Nah nazar maksiat ini, kalau sudah diucapkan, maka ada dendanya. Ada kafarohnya. Apa kafarohnya? Yaitu memerdekakan budak, atau memberi orang miskin, ya 10 orang miskin makanan atau pakaian. Kalau nggak mampu maka berpuasa 3 hari. Kalau nazar ketaatan ya wajib. Nazar ketaatan yang mutlak, yang muqayyad wajib untuk dilaksanakan. Kemudian nazar syirik, yaitu nazar kepada atau nazar untuk selain Allah. Untuk jin, untuk orang-orang yang dianggap keramat, untuk biasanya penunggu-penunggu suatu tempat yang dianggap angker, ini nggak boleh. Ya, nazar kepada orang hidup juga nggak boleh. Saya bernazar kalau saya lulus, saya akan sembelih kambing untuk Kiai Fulan, walaupun masih hidup nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Karena nazar itu ibadah, dan ibadah itu hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, murni untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan nazar syirik ini tidak boleh dilakukan dan tidak ada kafarohnya.
Baik, kita kembali dulu ke kitab. Nah, di kitab disebutkan yang pertama, wajib untuk memenuhi nazar. Nazar yang mana? Nazar yang mutlak, nazar yang muqayyad. Adapun nazar maksiat yang dipenuhi dendanya. Sedangkan nazar syirik tidak perlu ditunaikan dan tidak ada dendanya. Yang harus dilakukan bagi orang yang bernazar syirik adalah taubat nasuha. Kenapa? Karena dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan sesuatu yang dihukumi sebagai ibadah dalam Islam maka tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Ya, seperti nazar ini, nazar itu ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan nazar. Dan Allah memuji yufuna bin nazri. Kemudian nazar untuk bermaksiat tidak perlu ditunaikan tetapi ada dendanya. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah kita telah selesai dari nazar kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Baik, karena masih ada waktu, kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya adalah minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk perbuatan syirik meminta perlindungan kepada selain Allah. Ustadz, kok dari tadi kita belajar syirik melulu? Nah, ada kaidah yang perlu kita ingat. Bididdi, ya, bididdi, ya tabayyanul asya. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu dengan jelas, pelajari lawannya. Artinya kalau kita belajar tentang syirik, ini syirik, itu syirik, yang seperti ini syirik, nanti kita semakin tahu tauhid itu seperti apa. Dan kaidah yang biasa kita sebutkan juga, mempelajari kesalahan, kemaksiatan bukan untuk dilakukan, tetapi untuk dihindari. Karena orang yang gak tahu keburukan, gak tahu kesalahan, terkadang dia jatuh pada kesalahan tersebut. Makanya dalam kitab ini, ya, Masya Allah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu merinci secara detail apa aja sih perbuatan yang termasuk syirik. Karena di zaman beliau masih hidup, banyak sekali nih praktek-praktek seperti ini yang dianggap biasa oleh masyarakat, padahal itu syirik. Dan syirik itu besar, ya, bahayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Siapa yang berbuat syirik gak bakalan diampunin sama Allah kalau dia meninggal dan belum bertobat. Artinya pasti masuk neraka. Sedangkan dosa besar, sekalipun dosa besar, selama itu bukan syirik, bisa jadi diampunin sama Allah di hari kiamat walaupun dia belum tobat sebelum meninggal. Tapi kalau syirik gak ada, pasti disiksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Gak boleh masuk surga. Kemudian la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat syirik, maka semua ibadah, semua amal soleh, semua pahala yang pernah dia kumpulin, habis semuanya, terhapus, hilang, gak tersisa. Makanya kita perlu waspadai yang namanya perbuatan syirik. Caranya gimana waspada? Ya dipelajari mana-mana aja yang termasuk syirik. Nah, di sini disebutkan termasuk dari perbuatan kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, nih. Biasanya orang kadang kalau datang ke suatu daerah yang dia anggap angker, biasanya ngomong numpang-numpang. Numpang-numpang sama siapa?
sama penunggu tempat tersebut. Ini nggak boleh. Dan ini ternyata adalah kebiasaan orang-orang zaman dulu, datangnya dari orang Yaman. Ya, disebutkan dalam sejarah orang Yaman itu ketika datang ke suatu daerah yang dianggap angker, dia bilang, aku meminta perlindungan kepada pemimpin yang menempati tempat ini agar aku tidak diganggu sama bawahan-bawahannya. Nah, setelah dia ngomong begitu, biasanya dia bisa tidur pules. Nah, ini keliru, nggak boleh. Dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana minal sebentar, Ustadz agak lupa. Dalam surat Al-Jin disebutkan, ya ini diungkapkan sendiri sama jinnya, yaitu ketika jin tersebut bertobat dan masuk Islam. Dia mengungkapkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan sesungguhnya ada sekelompok manusia minta bantuan, minta perlindungan sama sebagian dari kalangan jin. Dan yang demikian itu membuat kalangan jin jadi sombong. Dan nanti di hari kiamat, manusia yang minta tolong sama jin dan jin yang nolongin manusia sama-sama disiksa nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 128. Ya, diperhatikan ayatnya, surat Al-An'am ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an, dan pada hari kiamat semua makhluk dikumpulin sama Allah semuanya. Kemudian diserukan, dipanggil, ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal insi, wahai kalian sekelompok para jin, kalian ini udah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum, kemudian pemimpin para jin ini berkata, wa qala awliya'uhum minal insi, kemudian pemimpin manusia, ya, manusia yang bakalan disiksa sama Allah, artinya manusia-manusia yang buruk, mereka berkata, ya Allah, istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladzi ajalta lana. Ya Allah, sesungguhnya sebagian kami ini manusia sama sebagian jin itu saling ngasih manfaat, saling nyenengin. Jin disenengin sama manusia gara-gara mereka dianggap sakti. Ketika ada manusia yang minta tolong sama jin, itu jin jadi bangga, dia jadi sombong karena dianggap sakti. Nah, manusia juga kesenangan ketika ditolongin sama jin, permintaannya diturutin sama jin. Tentunya biasanya jin itu tidak akan melakukan apa yang dimau sama manusia kecuali manusia itu melaksanakan apa yang diminta sama jin. Ya, disuruh nyembelih ayam yang warnanya hitam, disuruh mandi di tengah malam pakai daun ini daun itu. Ada bayarannya, bahasa gampangnya, ada bayarannya baru jinnya mau melakukannya. Ini nggak boleh. Kata Allah apa? Qala naru maswaakum khalidina fiha. Kemudian Allah berkata kepada jin sama manusia yang sama-sama saling menguntungkan, kata Allah, maka sesungguhnya neraka adalah tempat kalian berdua. Nah, ini hati-hati. Ya, kita nggak boleh minta bantuan sama jin. Kalau ada yang bilang lah, kan jin ada yang jin Islam. Pertanyaannya, gimana taunya kalau jin itu Islam? Memang ada KTP-nya, itu jin agamanya Islam. Taunya dari mana kalau jin itu Islam? Satu, ya mungkin aja tuh jin Islam
Soalnya dia mau ngebantuin. Sekarang yang Islam pun ada yang bermaksiat, ada yang tidak bermaksiat. Masa kita mau minta bantuan sama yang berbuat maksiat? Ini nggak boleh. Dan yang lebih nyambung lagi secara logika, kalau memang boleh minta tolong sama jin, Nabi Muhammad pasti ngelakuin. Pasti. Nabi Muhammad minta sama jin, wahai jin, coba lihat tuh orang-orang kafir Quraisy lagi ngapain. Barangkali mereka lagi nyusun rencana pengen menyerang umat Islam. Gak pernah. Bahkan ketika perhiasan istrinya Nabi hilang, Nabi nyuruh seluruh sahabatnya diminta tolong sama Nabi untuk nyariin perhiasannya. Seharian dicari gak ketemu. Kalau memang boleh, minta nanti Nabi sama jin, coba cariin. Karena memang jin itu punya kuasa yang tidak dimiliki sama manusia. Ya contohnya jin Ifrit, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa ketika Sulaiman meminta singgasananya ratu, disebutkan Ratu Bilqis ya. Padahal wallahu alam dalam riwayat apakah benar namanya Bilqis, disuruh dipindahin. Kemudian jin itu bilang bahwa dia mampu mindahin lebih cepat daripada kedipan mata, lebih cepat daripada Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya atau duduk dari berdirinya. Jadi belum Nabi Sulaiman duduk, itu singgasana bakalan muncul. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Dia mengatakan, saya bisa lebih sanggup untuk memindahkan singgasananya lebih cepat daripada kedipan mata. Nah ini dulu. Kenapa? Kok bisa di zamannya Nabi Sulaiman minta tolong sama jin? Karena beliau minta izin sama Allah. Dan beliau minta sama Allah, ya Allah, jangan berikan kekuasaan yang engkau berikan kepadaku kepada selainku. Maksudnya Nabi Sulaiman minta kepada Allah, jangan ada orang lagi yang punya kekuasaan seperti beliau. Karena di antara kekuasaannya Nabi Sulaiman bisa ngatur jin, bisa ngatur hewan, bahkan bisa ngatur angin. Nah, Nabi Muhammad ini juga ada kisah. Nabi Muhammad SAW pernah ketika sholat, jin Ifrit lewat. Kemudian Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Muhammad untuk tangkap itu jin. Lalu sama Nabi Muhammad ditangkap, dicekek sama Nabi Muhammad SAW. Lalu sampai Nabi Muhammad SAW bilang, sampai lidahnya jin tersebut tuh kerasa di tangannya Nabi Muhammad. Artinya saking kencengnya cekekan Nabi Muhammad, lidahnya sampai melet, lidah jin tersebut ngejulur ke tangannya Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW berinisiatif pengen diikat di tiang masjid supaya bisa dilihat sama orang-orang kalau sudah datang waktu pagi. Tapi ketika beliau ingin melaksanakan keinginan tersebut, beliau teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar jangan diberikan kekuasaan seperti kekuasaan Nabi Sulaiman kepada orang lain. Maka sama Nabi Muhammad dilepas. Nah ini beberapa dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah itu haram hukumnya. Kenapa memang? Karena meminta perlindungan itu adalah ibadah. Meminta perlindungan itu termasuk doa, dan doa itu adalah ibadah. Dan ibadah karena termasuk, dan ibadah itu, Ustadz ulang, meminta perlindungan itu adalah doa. Dan doa itu termasuk ibadah. Dan ibadah tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Ini juga masih ada nih di beberapa orang yang masih mempraktekkan ketika lewat terowongan, lewat tempat gelap, dia klakson. Nah, kenapa? Ya memberikan tanda supaya selamat. Nah ini nggak boleh. Berarti kita seperti minta tolong sama penunggu daerah tersebut. Kita cuma boleh minta tolongnya sama Allah. Allah itu maha mendengar. Kita masih ingat
dengan Nabi Sulaiman. Coba bayangin. Nabi Yunus maksudnya. Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong, minta perlindungan kepada Allah ketika dia ditelan sama ikan paus. Bayangin, ya, dia ditelan di perut ikan paus sehingga dia mengalami 3 kegelapan. 1 kegelapan malam, yang kedua gelapnya kedalaman lautan, yang ketiga gelapnya perut ikan paus. Kita kalau teriak aja ya di tengah laut yang gelap, siapa yang mau dengerin? Ini udah malam, masuk ke dalam lautan yang dalam, udah gitu posisi